SP1, SP2 tapi akhirnya SP3 gitu ya. Jadi kasih peringatan yang terakhir ini yang udah kelewatan gitu. Oh kalau yang terakhir berarti nggak, kalau misalkan yang terakhir ini nggak gimana, nggak ngelawan Inara baik-baik lagi, berarti nggak di spill dong, Inara maafin lagi dong. Gimana ya? Ya mungkin kalau misalnya dia benar-benar niat untuk memperbaiki, dia benar-benar ditinggalin itu perempuan, dia taubat nasuha, dia nyantri barangkali ngikut si Uda Dery atau siapapun, ustadz siapalah gitu, dia mondok gitu selama 6 bulan gitu, dia isolasi diri gitu untuk dia back on track lagi. Ya kenapa nggak dikasih kesempatan, karena memang ya pada dasarnya kita semua kan juga pendosa. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini sebenarnya ketemu Mbak ini. Mbak ini. Ya maksudnya ketemunya pada saat itu masih pada saat di backstage ya, interview Lasya. Masih apa yo? Masih pakai cadar Inara. Masih pakai cadar. Dan masih bersuami istri ya. agak kocak, agak bingung. Iya agak bingung ya. Dan waktu itu masih penasaran itu, maksudnya sebenarnya ketemu Inara tuh nggak pernah kayak lihat mukanya langsung, karena setiap kali sebenarnya kan kalau gua sama Virgon lumayan cukup dekat kemarin kan. Karena kalau jual-jual gitar itu selalu ke dia, jadi sempat ke rumahnya dulu, main ke kamarnya dia. Waktu itu Inara ada nggak, lupa, tapi yang jelas ketemu anaknya Inara juga. Di Bekasi apa di Jakarta? Di kayaknya deket-deket Cengkareng ya, bukan deh, di Taman Anggrek apa Jakarta Barat, lewatnya sih Jakarta Barat, terus ke arah deket bandara apa ya, tol bandara ya, bener ya? Iya, berarti udah di Green Puri. Ya di Green Puri. Kan aku soalnya udah pakai cadar, jadi nggak apa ya, kalau misalnya ada tamu cowok gitu, kalau bener-bener nggak ada kepentingan aku nggak keluar. Iya, oh ya di kamar aja. Aku nggak di keluar, cuman maksudnya aku nggak nemuin secara langsung gitu. Iya. Nah itu sempet tuh ke rumah tuh 2-3 kali sempet ke situ ngantar gitar gitu. Jadi pas bahkan sebelum Inara spill di Instagram itu masih collab sama Virgon dulu, ada buat podcast Hancur. Dia kan promo lagu barunya dia. Iya, terus tiba-tiba ada kabar itu, udah Virgon ngilang. Dan tadinya guanya mau interview Virgonnya, tapi kayak ya udah dia langsung nggak aktif aja di sosial media dan lain-lain kan. Makanya dari ini baru kesempatan ketemu Inara setelah mungkin Inara udah muter-muter podcast di mana-mana. Kayak di Manji kemarin minggu lalu ya, di Manji ya. Di Manji. Jadi sebenarnya gue bingung mau nanya apa, cuma karena pasti kayak, bang lu ngapain lagi bang undang Inara bang gitu, karena seru-seruan aja. Iya seru-seruan aja gitu. Tapi ya sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih yang baru-baru ini aja tadi baru viral banget. Nggak tahu sih ini Inara mau bahas atau enggak ya. Cuma mertuanya Inara ini udah berarti ex mertua berarti ya. Itu bilangnya Inara itu pemarah, sering gonta-ganti ART. Itu bener? Sampai 50 kali katanya malah. Ya kalau kan kita pernikahan kita kan udah berjalan mau 9 tahun ya. Kalau di total ya iyalah 50 kali. Oh, jadi karena pemarah katanya Inara. 1 tahun tuh ada berapa hari? 360 hari. Jangan disamain lah 50 kali ganti dengan yang baru 1 tahun nikah. Iya, bener sih. Tapi memang itu sempat viral. Cuma kalau misalkan sifat pemarahnya, Inara emang pemarah nggak aslinya? Enggak. Ya bisa tanyain aja sama Aspri aku. Baik sebenarnya Inara ya. Paling kalau marah-marahin netizen ya udah, netizen emang ngeselin ya. Aku tuh bukan ke pemarah, aku tuh orangnya apa ya? Aku sukanya tuh apa adanya aja gitu, nggak suka ditutupin. Maksudnya aku tuh orangnya tegas. Jadi kalau misalkan ada orang yang emang dari awal kita bisa ngerasain lah orang ini punya tendensius dari awal emang atau enggak, atau yang benar-benar dia tuh murni pengen ngingetin kita aja. Ya. Jadi aku bisa ngerasain orang ini emang punya tendensius atau emang orang ini emang nyinyir. Ya udah. Ya kalau mau nyubit ya harus mau dong dibalas cubit. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang rese, cuma ini kayaknya rese-rese aja jadi didiamin, tapi ini ada yang mau menjatuhkan gitu ya. Iya, jadi bener-bener yang kayak apa ya, agak-agak sakit jiwa ya kalau aku bilang ya, kejiwaan ya. Maksudnya dia tuh berusaha untuk sedemikian rupa mempengaruhi psikologi kita supaya kita tuh ngedrop gitu. Oh, kayak gimana tuh Inara contohnya? Komen yang bikin drop gitu.
Ya, iya maksudnya dia cenderung untuk mengkerdilkan kita, mengesampingkan apa yang sedang kita hadapin ini masalahnya. Nah dia tuh nggak mikirin itu, dia bener-bener kayak udahlah nggak penting, kita tuh nggak penting, masalah lu tuh sebenarnya nggak penting banget. Itu kan apa ya aku bilang sih, ngeselin sih. itu agak sakit menurut aku. Iya, cuma memang mungkin Inara tadinya belum bisa menghandle haters kali ya. Kalau misalkan anak-anak komik nih, anak-anak stand up kan kita sering banget punya banyak haters ya. Saking banyaknya kita tuh either ngeblok atau kayak udahlah kayak fuck it lah, lu mau ngobain apa. Ternyata dan sejauh ini ternyata alhamdulillah tapi amit ya. Sejauh ini tidak ada haters yang benar-benar menjatuhkan kita segitunya, kecuali kasusnya Coki Muslim itu udah kalau berhubungan sama agama memang udah sulit lah. Iya. Tapi mereka tetap ada kan, maksudnya gitu. Jadi Iya. kita anak-anak komik ini kita terbiasa untuk tidak menggubris haters gitu. Nah, ketika Inara itu Jadi tuh mereka tuh nganggapnya mereka tuh caper kan ya. iya benar. Nah capernya itu kadang-kadang suka nggak pada tempatnya. Misalnya orang lagi jualan, Ya. kan ada bedanya dong, namanya live TikTok, Ya, entertainment sama live TikTok shop. Ya. Ini kita lagi jualan, katanya kalem dikit lah apa segala macam, disuruh diem nggak boleh ini berisik apa. Orang masa jualan diem aja, gue kesambet yang ada. Iya benar. Iya barang dagangan orang kapan lakunya kalau kita diem aja kan. Iya, dan kosakata mencret itu sebenarnya nggak kasar-kasar banget sih. Iya, itu mau bilang apa? Apa konstipasi? Apa diare? Apa? Iya, maksudnya itu sebenarnya bukan diksi yang bisa bikin mencret jadi marah gitu. Jadi kan kayak kenapa itu digoreng netizen, tapi ya wajar-wajar aja mungkin karena Maksudnya kok orang bisa ngomentarin itu kasar, padahal dia sendiri ngomong sehari-hari aja masih pakai lu gue mamanya. Nggak usah gitu, maksudnya slow aja. Maksudnya jangan suka ngegiring opini gitu loh. Emang nggak makan kalau nggak goreng orang. ya kan? netizen kan emang kerjanya menghujat ya, tinggal kitanya aja kalem gitu. Iya, aku tuh di situ juga sebenarnya kan karena videonya dipotong-potong kan nggak lagi marah-marah, orang lagi ketawa-tawa. Di situ rame banget kan, ada tim aku, ada tim dari kliennya. Di situ lagi pada ketawa-tawa, orang bilang katanya marah-marah. Iya, padahal bercanda ya. Iya, lagi bercanda, lagi sorak-sorak gitu. Gimana sih orang lagi jualan kan mesti rame. Ada kan kadang-kadang yang pakai apa sih yang gitu-gitu tuh. Bencingan lah apa salah. Nah, itu kita pakai bacot emang semua di situ gitu. Iya, emang pada riweh ya Kak. Iya, keadaannya. jadi orang yang mungkin nggak pernah nonton TikTok Shop atau memang nggak pernah beli atau emang nggak niatan beli. Nah dia tuh emang punya tendensius gitu. Emang pokoknya gimana caranya gue akan mensingkirkan Inara dari muka bumi. Iya. Emang sejauh ini komen yang paling ngeselin apa sih Inara? Yang paling nyelekit nyampe ke Inara banget gitu sampai sekarang nggak bisa dilupa. Apa ya? Komen apa ya? Nggak yang gimana? Maksudnya aku nggak terlalu ngebacain ngegrubis banget gitu karena kan apalagi posisinya lagi jualan. Jadi aku tuh fokusnya bener-bener ngebacain yang nanyain kayak tinggi badan, berat badan, terus size baju apa segala macem gitu. Jadi komen-komen yang nggak penting tuh ya bener-bener aku sebutin kayak ya udah sih, maksudnya minggir dulu, ini lagi ngebacain orang yang niat mau beli gitu, ngapain sih hadir melulu. Ya berarti kan benci banget ya. Caper gitu loh. Ya ampun, kurang kasih sayang banget sih. Ya netizen banyak masalah Inara. Mohon dimaafkan. Kalau kurang belayan tuh mintalah sama emaknya. Iya gitu. mungkin atau nggak nikah gitu ya. Tapi nikah juga ternyata riwe. Tapi maksudnya Inara setuju nggak kalau kan banyak orang di luaran sana ya yang menikah itu adalah exit plan mereka dengan harapan akhirnya bisa melakukan sesuatu yang halal, terus habis itu bisa yang tadinya mungkin dilarang orang tuanya pergi-pergi sama cowok atau liburan, akhirnya exit plan-nya adalah menikah supaya dia makin bebas, terus akhirnya sama yang orang yang dicintai bisa hidup bahagia sampai akhir hayat gitu. Mungkin beberapa orang ada yang konsep hidupnya kayak gitu pemahamannya ya. Nah tapi kalau di Inara sendiri berarti setelah kejadian ini point of view menikah untuk orang yang mau menikah wejangannya apa Inara? Wejangannya ya gimana ya, kita tuh harus paham. Oke. Harus paham ilmunya, ilmu nikah. Kita baik dari pihak cewek maupun pihak cowoknya. Harus satuin visi misi dulu, bener-bener satuin visi misi. Berarti pernikahan Inara yang sebelumnya nggak satu visi misi dong? Satu visi misi. Nah makanya kenapa tiba-tiba bisa ada crash gitu? Karena pergaulan. Oh berarti
Ujangannya untuk orang-orang di luar sana lebih detail lagi masalah pergaulan cowoknya atau ceweknya seperti apa gitu sebelum menikah. Gimana ya Kak? Sebenarnya life is full of surprise. Oke. Ada aja gitu kejutan. Kayak kita siap nggak siap ya kita harus siap gitu. Ya siapa sih yang mau? Maksudnya dari awal kita milih gue pengen pasangan yang asal-asalan, hidup gue soalnya gue pengen yang asal-asalan, kan nggak mungkin begitu. Iya benar. Semua juga maunya sesuai planning kan. Iya. Dan ini apa istilahnya tuh kita nggak akan ada yang tahu setelah menikah. Mungkin tadi awalnya niatannya ini kayaknya akan sehidup semati. Tapi ternyata nggak nyampe ke situ tuh juga kita nggak ada yang tahu kan. Ataunya setengah mati. Iya juga. Tapi keputusan hijrah itu dari siapa sih? Sebenarnya kan kalian berdua tadinya Virgon, bahkan gue kenalnya sebelum istilah kemarin tuh ada video viral tuh Inara Virgon lagi gitaran di hari depresi gitu, terus habis itu Inara nyanyi belum pakai hijab. Belum depresi juga. Iya. Belum. Gak boleh ngomong kasar. Ayo bener. Kalau saya boleh. Kalau stand up komedian terserah. Aku gak boleh. Kalau Inara tuh harus behave. Ya nggak adil juga ya. Inara kenapa harus behave? Gua boleh ya. Tuh kan. Iya bener. Tapi yang jelas sebenarnya tahu Virgon udah dari tahap lagi PDKT sama Inara lah gitu. Udah kenal-kenal karena memang circle band-band ini circle gua juga kebetulan. Nah jadi pas di situ tiba-tiba memutuskan untuk Inara bercadar dan hijrah dan bla bla segala macam itu cukup shock juga. Oh, Virgon arahnya ke situ ya sama bininya gitu. Nah, sebenarnya siapa sih memutuskan ayo mau hijrah aja gitu, siapa sih? Kita berdua. Oh. Kita berdua. Karena kita kan mulainya benar-benar dari merintis ya, nol ya. Ya, benar. Dari nol gitu. Jadi kayak ketika berkali-kali diuji ya kita mikir kayaknya udah capek deh, maksudnya hidup tuh kita ngejar dunia terus capek gitu. Yuk sama-sama yuk kita perbaikin. Oh, Inara yang punya ide nih. Awalnya. Iya. Terus dia juga, akhirnya kita sama-sama merenung gitu kayak. Ya udah akhirnya ya dari situlah mulai rajin sholat berjamaah kayak gitu. Sholat malam bareng-bareng, doa bareng. Jadi kayak udah deh kayaknya gue mendedikasikan diri gue ini buat rumah tangga aja nih, buat suami gitu. Bahkan meninggalkan karir sebelumnya. Iya, karena aku bener-bener appreciate pengorbanannya dia gitu. Oke. Dan memang Virgon kan waktu di interview terakhir sama gue inget banget soalnya ini cerita tuh, nggak tahu nih bener cerita atau enggak ya, true story atau enggak. Tapi Virgon tuh saking susahnya ke mertuanya Inara untuk izin menikahi Inara aja tuh prosesnya sulit gitu. Virgon tuh cerita. Dan ya ini terus bahkan lebih gilanya lagi, Virgon tuh sempet yang kayak di sisi hidup yang lagi depresi banget kan, nggak ada duit apa segala macam, buat lahiran bingung apa segala macam, sampai harus jual ini segala macam. Itu tuh aja sampai Inara ada dulu, nggak tahu nih berita bener atau enggak, Inara sempet mau deket sama cowok lain kan, pas lagi sisi susah, lagi Virgon lagi jatuh banget nih, mau kelahiran Starla atau apa lupa deh pokoknya. Bener nggak itu? Ada kok beritanya waktu itu. Nggak pas lahiran Starla dong. Starla itu setelah. Starla udah ada. Starla tuh udah umur setahunan lah. Itu di situ posisinya emang aku sampai Lala umur 2 tahun itu aku udah balik lagi ke dunia entertain. Pokoknya selang 3 bulan abis melahirkan itu aku balik lagi ke entertain. Aku mulai syuting lagi, nyanyi lagi. Masih aktif di Beksa. Dan ada indikasi mau ninggalin Virgon kan tadinya sebelum. Kalau gua baca beritanya Enggak. Berarti itu berita aja. Yang pengusaha atau apa gitu? Iya. Berita doang tuh berarti ya? Clickbait biasa. Iya soalnya tuh Virgon tuh cerita di podcast tuh lagi depresi banget, bahkan lahirannya Starla aja di puskesmas pakai BPJS kan? Iya, tahu ceritanya. Lagi pecah ketuban, panik, Kelapa Gading, puskesmas. Oh ternyata bisa. Iya, jadi sebenarnya kita tuh udah nyiapin dana just in case kita mau sesar gitu. Terus tiba-tiba ya ada keajaiban lah nih gitu. Oh bisa pakai BPJS ya ternyata di Kelapa Gading waktu itu. Iya benar. Bisa pakai BPJS. Terus aku juga bingungnya di sana, bagus ya ternyata puskesmasnya kayak rumah sakit gitu lengkap gitu. Terus bagus. Terus pas mau bayar berapa yang gak bayar? Lihat-lihatan lah kita itu. Karena perdana banget kan kita pakai BPJS gitu. Keren juga lah bayar ya. Akhirnya ya udah uang yang tadi kita siapin untuk melahirkan itu bisa kita pakai buat pindahan apa segala macam. Iya, diceritain itu kan maksudnya salah satu bukti kebesaran Allah kan, keberkahan kan. Ya hal-hal kecil kayak gitu tuh yang benar-benar jadi pertimbangan kami untuk hijrah gitu.
Bener. Dan itu memang posisi Virgon lagi lagi carut marut tuh keuangan. Jadi cerita kok maksud carut Karena marut kan waktu keuangan. itu solo karirnya belum mulai. Iya, bener. Nah waktu aku syuting selama 2 tahun itu rumah tangga, aku kan bantuin dia untuk nyari nafkah juga kan. Bisa dibilang penghasilan aku lebih besar dari dia waktu itu. Oke. Dan aku nggak bisa ninggalin gitu aja karir kan, karena udah terikat kontrak kan. Ya. Terus ya udah selama masa syuting nyanyi sana sini itu ya ada aja namanya Godaan. Tapi kan walaupun godaan ada kan balik lagi ke kitanya gimana ngeresponnya. Iya. Gitu. Iya betul ada orang ya backgroundnya pengusaha kayak gitu ngedeketin. Ya dia tahu kita udah punya suami, udah punya anak. Cuman kan Dan Virgon merasa bersalah itu, maksudnya iya juga ya gue udah nikahin anak orang, duit seadanya. Dan tapi habis itu kerannya dibuka tuh, dia cerita kerannya dibuka, lagu Surat Cinta Untuk Starlanya jadi segitu banyak viewersnya. Habis itu udah duit lancar semua tuh habis kelahiran. Iya, jadi peaknya adalah ketika aku ditawarin. Jadi waktu itu kita udah jualan kaos. Jualan kaos waktu di PRJ ya. Iya, PRJ. Jacklot. Okay. Terus nah si pengusaha ini tahu bahwa aku tuh jualan kaos. Nah, dia nawarin tempatnya dia adalah di Jakarta Selatan. Oke. Nah, tapi kan nggak ada makan siang yang gratis ya. Aku kan nggak mau naif. Nah, dari situ maksudnya kayak aduh kayaknya gue nggak bisa deh, maksudnya di dunia entertain terus dengan keadaan kayak gini. Kayak gini tuh maksudnya apa ya, penghasilan aku posisi lebih gede, ya kan. Terus sambil udah ada anak, udah ada suami, terus dideketin orang kayak gitu, kayak gimana aku ngerasa kayak ada perasaan guilty feeling gitu, kayak ada perasaan bersalah gitu. Kok kayaknya ini nggak beres deh kayak gitu. Jadi akhirnya udahlah, gue aja yang ngalah, kayaknya gue di rumah aja deh, biar suami gue aja deh yang cari nafkah. Barangkali dengan aku nutup keran aku sendiri nih, lewat dia bisa lebih gede gitu dibukainnya. Dan ternyata beneran lebih gede. Wah, itu langsung hancur-hancuran tuh, langsung 100 juta views. Kan posisinya waktu aku syuting itu kan Surat Cinta Untuk Starla udah keluar. Udah cuman keluar emang lama nanjaknya. Iya. Dan sekarang memang udah ini banget sih. Sampai detik kemarin promo lagu terakhir itu aja, gila nih orang perjalanannya. Jadi dia denger cerita kayak gitu, dan gua tahu cerita struggle-nya dia berdua sama Inara segitunya ya, sampai lahiran di puskesmas, BPJS, jual gitar buat segala macam. Gue langsung kayak wah gila, ini memang rezeki nikah dan rezeki anak pertama itu gila-gilaan sih. Itu sebenarnya ya rezeki kita bertiga lah istilahnya, karena terutama kita berdua ya, karena Allah uji segitu besarnya, kita tuh masih bisa untuk balik yuk kita on track yuk gitu. Momen bercadar pas kapan berarti? Pas akhirnya tahun 2017. Itu lagu berarti itu udah anak kedua belum? Belum ya? Belum. Berarti timelinenya adalah ketika masih Surat Cinta Untuk Starlani lagi viral-viralnya ini ya? Iya. Dan akhirnya berhenti untuk syuting itu tadi. Momennya di situ. Enggak, udah setahun. Oh, udah setahun. Starla umurnya setahun. Starla umur 3 tahun dong. Oh, udah 3 tahun. Iya. Jadi Starla usia 2 tahun aku pakai hijab. Kemudian aku berhijab selama setahun, baru Agustus itu aku pakai cadar. Udah akhirnya memutuskan tuh, udah close semua nih, biar kerannya dari suaminya aja gitu ya. Suaminya selingkuh ya. Jadi aku tuh pakai cadar. Virgon astagfirullah. Jadi aku pakai cadar itu karena dia itu nggak suka waktu itu. Kita kan jemput Starla sekolahnya tuh di Al Azhar Kembangan. Di sekolahnya itu ada masjid kan. Kita tuh baru kelar sholat zuhur. Nah aku jalan duluan sama Starla, dia belakangan, Virgon tuh belakangan. Tiba-tiba dari belakang itu dia ngedenger ada cowok-cowok ngobrolin kayak ada cewek-cewek ta'aruf gitu. Karena gila kali ya, pada nggak tahu bini gua deh. Makanya disuruh. Iya, pas di mobil, kayaknya kamu pakai cadar aja deh. Aku nggak suka kamu diliatin orang kayak begitu. Orang udah pakai hijab panjang begini masih aja katanya diliatin. Dia ngomong begitu. Terus aku kayak agak relief gitu, kayak aduh kayaknya ya udah deh gitu, kayak gue pakai aja deh. Emang udah pengen pakai waktu itu, kita udah mulai pakai masker ya. Itu udah belajar, aku udah belajar nutup muka tapi masih pakai masker.
belum cadar. Kayak masih menunggu ridho dari suami gitu. Akhirnya diridoi, ya udah pakai cadar. Iya, akhirnya dipakein sama Kak Joda, istrinya udah Deri. Oh, akhirnya dipakein ya. Iya. Ya. Memang posisinya di sini netizen ini saking dekatnya. Sebenarnya gue kalau kayaknya netizen tahu deh, gue tuh dekatnya sama Virgon sebenarnya. Ya. Dan ini ada Inara tiba-tiba datang, memang tadi cukup awkward juga. Cuma memang jalan hidupnya tuh tahu banget gitu loh. Maksudnya dalam pengertian dia tuh bukan selalu curhat jatuhnya. Karena jual gitar itu, Gon jual gitar ya, iya ke rumah aja gitu. Nih gitarnya gitu, dia cerita. Gitu, nanti dia datang ke podcast Hancur yang podcast gue yang satunya, dia cerita. Jadi kayak sudah tahu, bahkan beberapa kali ke Muse Media, ada media gue dulu, dia datang juga dia cerita gitu. Dia motor apa, jadi tahulah perjalanan hidupnya tahu. Tiba-tiba selingkuh itu memang jujur aja kaget, shock gitu. Karena tidak ada indikasi dari kalian berdua akan ada ke arah situ. Aku juga nggak pernah nyangka kan ke situ. Iya, tapi netizen tuh semenjak Inara keluar sifat aslinya, lepas cadar, apa segala macam, netizen tuh sempat ada yang ngomong kayak gini. Ini jangan-jangan Inaranya yang toksik di rumah sehingga Virgo nyari pelarian. Bener nggak gitu? Kalau menurut aku sih cuman orang-orang yang emang sakit mental gitu yang mewajarkan perselingkuhan dengan alasan apapun. Harusnya komunikasi, padahal di rumah harusnya lancar-lancar aja ya. Harusnya, kan aku nggak kemana-mana. Emang bener kata Ustadz Dery tuh anak band tuh circle-nya bahaya. Bahaya loh. Maksudnya tuh memang bisa segitu, kita nggak tahu sih ya. Makanya dunia aku musik tuh nggak itu pernah ngelarang dia bergaul sama siapa, nggak pernah ngebatasin juga, nggak pernah. Kalau sama lawan jenis ya aku kasih ada rulesnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak masih sama-sama teman band dia cowok-cowok, ya udahlah gitu. Dia mau ikut klub motor juga, ya udah. Ya walaupun aku terus terang aku berat hati. Oh, berat hati tuh ya? Iya, karena aku nggak kenal orang-orangnya. Iya, nggak deket gitu, dan mereka juga kayak nggak mau nggak mau berbaur gitu. Jadi aku kayak ada gap gitu di antara aku sama teman-teman motoran dia. Kalau sama teman-teman band dia kan udah sama-sama tahu, udah kenal. Tinggal DM nanya laki gue di situ. Gitu kan. Iya. Dan beberapa kali juga Inara ikut ke backstage lagi malah ya. Iya, udah kenal, sama-sama kenal. Jadi kalau ini tuh kayak sesuatu yang asing, dan mulai dari situlah dia udah mulai berubah. Iya, bahkan cerita Loy sama Dimas aja gue sampai tahu, maksudnya sampai segitunya nih sama anak Lascel dan Virgon ini. Makanya memang pas ada cerita-cerita itu ya sempat syok aja. Dan sekarang Inara kan akhirnya memutuskan untuk lepas cadar untuk membiayai anak kan. Akhirnya balik lagi ke dunia entertain kan. Inara merasa gimana ya ngomongnya ya? Kan kemarin sempat kayak dihujat, ini menang award silet apa segala macam. Dihujat nih kok bisa Inara tiba-tiba menang. Ini kan Inara comebacknya ke dunia entertainment diiringi dengan banyaknya haters nih. Gimana Inara, maksudnya Inara nih gimana, mentalnya kuat kah untuk menghadapi haters ini gitu? Nggak ada apa-apanya sih sama rumah tangga hampir 9 tahun. Nggak, itu lebih gila. Jadi haters tuh udah biasa aja ya. Inara akan terus kayak gini terus berarti. Iya. Intinya tuh gini, kalau haters itu kan kita nggak kenal mereka. Kita belum pernah lihat sosok mereka kayak apa di balik layar HP mereka sebenarnya. Jangan-jangan kalau ketemu langsung minta foto. Bisa jadi. Gue pernah kayak gitu soalnya. Gue pernah. Iya kan gitu. Tapi kalau kita dijulitin, kita dikhianatin sama orang yang kita kenal, kita kira kita kenal, kita percaya, itu rasanya lebih hancur. Iya benar. Daripada netizen ya. Waduh. Jadi nggak ada apa-apanya sih. Nggak kecuali orang deket itu paling sakit hati ya. Gitu sampai ke ubun-ubun tembus. Oh gitu. Udah ada yang kayak gitu. Aduh berat dah. Tapi memang itu ya, maksudnya mentalnya Inara cukup kuat gitu loh untuk menghadapi haters. Banyak loh yang nggak kuat ngadepin haters loh. Iya, ada ininya nggak? Ada cara ampuhnya nggak untuk mindsetnya? Cara ampuh supaya tidak peduli sama haters gitu, versi Inara gitu. Masa aku mesti bilang sering-sering disakitin, kan enggak ya? Waduh. Kalian harus sering-sering disakitin supaya siap menghadapi haters. Gila, harus siap-siap disakitin anjing. Aduh, itu rahasianya ya. Ya Allah. Ya harus kuat itu ya, karena haters tidak ada apa-apanya ya ketimbang rumah tangga dan teman dekat mengkhianati itu ya. Iya.
Parah. Iya makanya sekarang haters mau komen apapun. Tapi ada nggak kira-kira nanti kedepannya haters yang keterlaluan terus dilapor ke polisi? Kan biasa suka ada yang lapor polisi tuh. Kemungkinan ada nggak kedepannya? Nggak tahu ya, wallahu alam. Oh, tapi mungkin kalau ada yang kelewatan, mungkin ada yang lewat jalur hukum, ada aja. Mungkin ya. Nah, Itu mah urusannya manajemen lah. Ya makanya jangan berani-berani kalian ya. Nanti laporin polisi, lu hati-hati lu. Cuma ada kemungkinan mau menikah lagi nggak ke depannya, Inara? Iya, ada lah, kan masih normal ya. Iya bener juga. Umur berapa sih Inara sekarang? 30. Oh iya, masih bisa lah, aman. Kalau melahirkan lagi pun masih bisa kan. Iya. Tapi ada maksudnya ke depannya kalau ketemu cowok yang cocok akan kemungkinan menikah pasti ada kan? Iya, insya Allah. Insya Allah ada. Nah gimana sekarang untuk nyari calon suami selanjutnya? Inara kan udah ada kegagalan nih, pasti udah punya metode sendiri nih. Gimana? Apa ya? Harus pacaran lagi nggak? Atau ada yang nawarin taruh gimana? Kalau nawarin taruh mah banyak banget. Tapi nggak mau nih lagi nggak? Iya, lagi pengen fokus ngumpulin pundi-pundi dulu aja buat bocil. Bener. Tapi kalau taruh ntar dulu. Tapi kalau ditawarin pacaran masih mau? Apa ya? Lagi nggak fokus ke sana sih. Oke, jadi nggak belum ada indikasi ke situ ya. Dan kemarin-kemarin kan sempat diajak kencan bayar itu kan gila loh, Inara lo kaget loh, ada orang segitunya loh. Iya, maksudnya posisinya padahal aku udah pakai hijab kan, syar'i lagi. Tapi masih ada aja gitu orang yang kayak gitu. Makanya aku post supaya nggak ada fitnah. Oh, tujuannya situ, makanya di post itu. Dikirain Inara mau sombong nih, diajak kencan segitunya mau dibayar, sombong banget gitu. Netizen tuh selalu mindsetnya begitu kan. Iya. Tapi itu sebenarnya mau diupload karena supaya tidak ada fitnah. Iya. Jatuhnya kayak gitu. Nah kalau yang itu Putra Siregar ya, yang bilangnya mau bayarin mahal untuk pakai cadar lagi, itu gimana? Aduh, nggak tahu deh itu bener apa enggak. Cuman kalau aku sih sekarang nyari uangnya bener-bener based on kontrak aja lah. Oke. Jadi kalau misalkan kayak gitu sayembara gitu aku enggak deh. Enggak, tapi kalau misalkan dibayar beneran, Inara mau nggak? Kalau dibayar beneran? Iya, kalau ada kerjanya apa gitu. Real kan jadinya gitu pemasukannya. Ada ini kampanyenya lah ya. Iya. Kalau cuma gara-gara suruh pakai cadar dong, apa jadi kayak kok aku ngerasa kayak keimanan gue dibeli ya. Oh, makanya nggak mau. Iya bener sih. Kalau misalkan tertarik 800 juta, berapa 800 juta kalau nggak salah? Kayaknya maksud aku gini, kayaknya kalaupun memang udah waktunya aku mau pakai lagi pun emang karena keinginan aku sendiri gitu loh, bukan karena dibayarin orang. Iya. Aku pakai hijab, aku pakai cadar, aku buka cadar, bener-bener keinginan aku gitu loh. Oke, kalau spill Virgon di IG ini tujuannya apa berarti kalau kemarin? Untuk ngasih pelajaran balas dendam ke Virgon atau untuk apa nih? Sebenarnya aku tuh waktu itu masih ada harapan untuk memperbaiki. Oh gitu, makanya jangan dihujat Virgon. Tadi ada sempat dibilang kayak gitu kan Inara kan? Iya. Terus aku tuh mau memperbaiki gitu, pengen ngasih pelajaran terutama ke si perempuan itu gitu. Oke. Karena kan awalnya dia duluan yang nantangin kan. Oke. Terus tambah kesel lagi, Virgonnya nutupin, ngebelain. Jadi tambahlah makin menjadi. Oh. Tadi Pak, kalau misalkan Virgonnya nggak nutupin, mengiyakan, tadinya padahal mau rujuk aja gitu. Iya. Cuman ini dibelain nih sama Virgonnya nih. Dan dia malah minta pisah. Oh, Virgonnya yang minta. Iya, tapi pakai alasan lain. Ya. Biasalah cari-cari kesalahan. Oke, makanya. Padahal aku tahu di situ dia masih ada hubungan sama orang ini. Sama orang ini yang cewek itu ya. Dan ibaratnya tuh ada bilang kemarin, ini mah spill IG biar Inara dapat exposure nih. Akhirnya sekarang dapat exposure. Memang itu tujuannya, terus terang aja. Oh, bener. Kalau nggak diekspos, Iya. Kasusnya nggak go public. Terus aku nggak dapet hak asuh anak, terus aku nggak dapet nafkah, gitu maksudnya mau kalian begitu. Terus gue nangis di bawah shower gitu, itu mau kalian. Lu aja yang gue keramasin. Kenapa jadi nangis di bawah shower? Kan nangis tuh bisa di mana? Bawah jembatan. Nangis tuh bawah shower yang nggak kelihatan nangis. Iya itu. Oh gitu. Iya soalnya kan memang takutnya tuh niatnya Inara ini mau balas dendam aja nih, tapi bukan ngasih pelajaran ke netizen yang lain bahwa ini laki-laki harus dihati-hatiin gitu.
Jadi cuma ngasih pelajaran doang, balas dendam doang. Tapi ya udah akhirnya kan kasusnya jadinya selesai gara-gara di spill IG ya. Belum selesai. Ya maksudnya ada gimana ya, titik terang aja yang kayak udahlah gitu, udah pisah apa segala macem. Iya, tapi kalau nggak gitu coba bayangin aja, maksudnya jangan dia bikin lagu kayak yang kayak gitu buat aku, segitu banyaknya lagu yang terinspirasi dari aku, terus dia figurnya dia orang semua menilai image-nya dia family man, terus tiba-tiba ada denger kabar kita pisah, apa nggak aku yang dihujat coba? Iya. Kalau nggak diklarifikasi. Iya pasti sih. Tapi apa nggak tambah hancur lagi tuh? Iya tapi kan cewek selalu dibelain kebanyakan. Enggak juga. Ya ada berapa lah, tapi rata-rata kan cewek tuh selalu kita harus gimana ya, kebanyakan tuh cewek, kita dari standnya perempuan dulu deh kita lihat, karena mungkin cowoknya yang salah apa segala macam. Cuma gua nggak tahu kalau sekarang kan harus dilihat dari dua sisi aja, maksudnya bener nggak ini rumah tangganya toksik atau enggak, jangan-jangan emang toksik apa segala macam, itunya aja sekarang yang abu-abu kan jatuhnya kan. Cuma Inara ngomong kayak gitu ya udah pasti dibela-belain dulu, karena pasti dibela dulu lah karena selaku korban gitu. Cuma kan kita nggak tahu nih, Virgon juga nggak pernah ngomong minta maaf dan dia ngaku salah, ya berarti udah salah aja. Selingkuh mah di mana-mana udah salah aja gitu. Makanya memang semenjak kasus itu, ini kan kayak gua aja kan baru nikah kan, sekarang lagi hamil nih. Semenjak kasus Inara yang kayak gitu-gitu viral, bini gue nih setiap ngomong ke gue, kamu selingkuh aku viralin langsung gitu. Kan jadi jelek buat cowoknya gitu. Maksud gue kayak, tidak semua suami itu selingkuh, tidak semua suami itu begitu. Kenapa saya juga kena gitu. Nah kayak gitu-gitu loh, makanya tadi yang gue bilang pasti perempuan dulu nih yang dibela nih, karena posisinya mungkin perempuan ini yang beneran korban, kita nggak tahu juga kan kasus yang lagi viral ya, ini kan ada juga bener. Cuma kan jadi impactnya jadi ke saya, gua kamu selingkuh, gua viralin dulu. Kenapa jadi ke gua? Itu doang impactnya. Jadi spill IG jadi bagus, tapi jadi semua cowok jadi disamaratakan itu yang ini ya. Jadi kena juga ya. Tapi insya Allah saya tidak selingkuh. Insya Allah ini harus bisa, karena nih pertanggungjawabannya ke Tuhan. Nikah itu ibadah. Kalau emang udah nggak ada rasa ya baru diobrolin baik-baik lah. Betul. Gitu. Nah nih Inara ada wejangan nggak buat gue nih supaya gue bisa jadi suami yang baik nih versi Inara, ada nggak wejangannya nih buat gue? Komunikasi sih harus dibangun. Komunikasi harus dibangun tuh gimana maksudnya tuh? Ya ngobrol, harus transparan sama pasangan. Oke. Terus sampein mau kita apa, mau dia apa, sih supaya ketemu gitu, supaya nge-match. Jadi satu infrekuensi lagi, samain frekuensi lagi kayak awal waktu pacaran. Gitu. Kalau udah selingkuh tidak bisa menyatukan frekuensi lagi. Susah, karena namanya hati kalau udah terbagi. Kalau udah sakit ya kayak gelas yang retak, gimana sih? Jadi sulit sekarang kalau misalkan udah selingkuh tuh udah sulit tuh menyatukan frekuensi ya. Iya, karena ada cacat, ada luka di hati. Tapi kan Inara diselingkuhin bukannya berkali-kali ya? Kalau dia dengar ceritanya itu yang ada surat tanda tangan itu, tapi kok bisa di situ bisa maafin sih? Ya aku ngasih kesempatan lah, karena kan maksudnya kita nikah bukan kemarin sore. Ya ada SP1, SP2, tapi akhirnya SP3 gitu ya. Jadi kasih peringatan, yang terakhir ini yang udah kelewatan gitu. Wah kalau yang terakhir berarti nggak, kalau misalkan yang terakhir ini nggak nggak ngelawan Inara, baik-baik lagi, berarti nggak di-spill dong. Inara maafin lagi dong. Gimana ya? Ya mungkin ya. Mungkin. Kalau misalnya dia benar-benar niat untuk memperbaiki, dia benar-benar ditinggalin itu perempuan, dia taubat nasuha, dia nyantri barangkali ngikut si Uda Dery atau siapapun, ustadz siapalah gitu, dia mondok gitu selama 6 bulan gitu, dia isolasi diri gitu untuk dia back on track lagi. Ya kenapa nggak dikasih kesempatan? Karena memang ya pada dasarnya kita semua kan juga pendosa, cuman beda level aja, beda bidang gitu yang kita kerjakan dosanya. Soalnya banyak orang kan perempuan-perempuan terutama ketika udah selingkuh udah tuh nggak ada maaf-maafan tuh, udah kayak udah cerai atau putus gitu kan. Ya, buktinya aku kan berkali-kali. Iya maksudnya bisa gitu loh. Kok bisa? Karena tadi mungkin karena pemikirannya ya semua kita pendosa itu tadi.
Akhirnya gue dapat mindset itu, ya udah pendosa. Kan pasti yang nonton sekarang ada yang pasti kejadiannya sama relate sama Inara, ada yang selingkuh juga, entah itu pacar, entah itu suami. Dan dengan kata-kata Inara yang bilang semua orang pendosa, jadi yang penting mau tobat, berubah, tobat nasuha, kita maafin. Kan jadi gue dapat mindset yang lain lagi gitu dari Inara. Oh gitu tuh caranya berdamai sama diri sendiri ketika diselingkuhi gitu. Iya. Oh, aduh keren juga ya. Kita semua pendosa itu cukup kena di gua sih. Istriku, kita semua pendosa, tapi saya tidak akan selingkuh istriku. Balik lagi itu dibahas. Tapi mungkin dosa saya yang lain. Enggak, soalnya gua pernikahan ini lagi banyak banget nih selebritis yang kayak gitu-gitu. Jadi kan gue jadi was-was takut dicurigain. Sementara kerjaan gue sama kayak Virgon kemana-mana kan. Jadi stand up di mana, entah gua nge-podcast sama siapa, dan pasti yang tamunya kadang-kadang cewek cantik mungkin apa segala macam, pasti kan kecurigaan ada terus. Nah makanya gue berusaha sekuat mungkin membentengi diri gua. Itu doang. Tapi kalau misalkan tadi dibilang semua orang pendosa, jadinya gue punya mindset yang lain aja tentang rumah tangga. Kalau misalkan nanti istri gue ngelakuin kesalahan apa, gue bisa pakai mindset Inara nih, semua orang pendosa, aku maafin, yang penting kamu tobat nasuha, SP1. Kamu dosa semua SP2, kamu SP3. Iya, maksudnya kalau kita balikin lagi nih ke diri kita nih ya, posisi kita sebagai hamba Allah. Ih, Masya Allah, SP kita udah berapa? Kalau di total? Ya kalau dari kita sama Allah ya. Iya. Ya sama aja, sebagaimana kita pengen diampunin tuh sama Allah, ya kita harus bisa juga memaafkan orang kan. Cuman kan untuk dalam kasus yang aku hadapin ini kan, kenapa aku agak keras kali ini karena sudah berkali. Udah gitu ini kan menyangkut kesehatan. Karena dia sudah pernah kena kan. Ya, ini udah bahaya nih untuk Inaranya juga, membahayakan Inara. Ya, paham. Cuma kalau sekarang Inara udah masuk ke industri lagi, Inara mau ngapain nih di industri sekarang nih? Kedepannya akan apa supaya bisa terus bertahan di industri? Ya jelas yang sekarang ini ya bisnis juga, terus sama mau bikin vlog juga, podcast aku pribadi. Oh ada, Inara mau bikin? Insyaallah, doain ya. Amin, gokil banget. Aku pengen juga nanti punya toko live TikTok sendiri, TikTok shop sendiri. Jadi entertain tapi bisa sambil jualan. Oh gitu. Itu ada formula versi Inara nggak supaya bisa sukses nih bisnisnya Inara nih? Ya kita harus upgrade terus informasi soal aplikasi yang lagi terupdate gitu. Jadi misalnya sekarang nih hype-nya kan lagi TikTok nih. Ya udah kita fokus di situ. Gimana caranya nih supaya bisa goal nih keranjang kuning. Iya caranya kayak gitu ya. Iya, caranya kalau nge-host tuh mesti begini gitu. Nah itu gimana tuh? Nge-host harus begini gimana kalau dari Inara? Ya harus rame, kita harus rame, harus product knowledge-nya juga harus tahu. Iya, terus kita juga harus representatif. Misalkan kayak kita jualan baju nih, ya kita harus paham fashion. Nggak mungkin kita cuma ngasih informasi lingkar dada sama panjang baju mau ngapain, tapi kan kita harus bisa nge-mix and match gimana caranya supaya orang tuh ngeliat produknya itu tuh menarik gitu dipakai sama kita. Dan alhamdulillah memang sejauh ini maksudnya alhamdulillah trendsetter ya. Lumayan kan penjualan keranjang kuningnya Inara banyak juga kan itu kan. Ternyata bisa jadi mata penghasilan sekarang ya dari kayak gitu ya. Iya. Oh, cuma memang berarti kita nggak, kalau misalkan buat netizen yang pengen sukses juga jualannya harus rame ya. Jadi orang harus rame ya. Harus rame dan harus informatif sih sama produknya. Harus beli ayo semua. Wah, rame produk, harus rame. Iya, nggak bisa diem aja, kalem aja. Itu kayaknya mau jualan di ini deh. Kalau kamu kalem gitu, jualannya di WA kayaknya. Kan nggak kelihatan mukanya. Iya. Kalau di WA nggak kelihatan, makanya bisa kalem. Kalau kelihatan mukanya. Tapi itu kan tipsnya Inara kan. Maksudnya Inara kan cukup di TikTok. Tadi Inara bilang trendsetter, gua akui emang cukup jadi trendsetter tuh. Dan penjualan keranjang kuningnya Inara lagi banyak. Cuma kan Inara ini kan sekarang posisinya itu apa ya? Naik gara-gara kasus kan. Jadi naik gara-gara kasus. Nah, gimana caranya supaya 10 tahun ke depan Inara masih di atas gitu? Ya, nanti insya Allah emang kebetulan kemarin ketemu sama Pak Syangker. Tadinya kan kita bikin kesepakatan soal jualan live TikTok inilah gitu. Terus tiba-tiba beliau juga nawarin, ini dong main layar lebar kayak gitu.
Kata Pak Syangkir, oh boleh. Aku nggak nutup kesempatan kok untuk ke arah sana, untuk bisa syuting lagi atau nyanyi lagi gitu. Oke, berarti kedepannya mungkin ada project film, akan ada bikin lagu mungkin ya. Insya Allah. Bikin lagu untuk bisa bertahan di industri sampai mungkin 10 tahun ke depan gitu. Ya. Kalaupun misalkan nanti di tahun ketiga exposure Inara udah nggak segede kayak sekarang, Inara udah bisa berdamai ya. Iya, kan at least kita udah punya bisnis. Iya, dan Inara udah punya skill juga nyanyi kan, dulu nyanyi Iya, kan. Tinggal diterusin aja. Wah, gila, berarti buat yang lagi nonton sekarang, kita doakan bareng-bareng semoga Inara 10 tahun ke depan masih ada di industri. Amin. Iya kan, nggak bukan cuma jadi artis exposure aja. Iya, amin ya robbal. Harus bisa di ini, dan semoga nanti ke depannya Inara akan ketemu dengan lelaki yang lain. Iya kan? Iya, amin. Kalau kata Ustadz Felix Siau tuh mungkin jodohnya Inara stop di situ. Jodoh tuh bisa berhenti ternyata, bisa stop. Nanti bisa ada jodoh yang lain. Amin. Yang penting kalau ketemu calon laki-laki yang lain bisa lebih cocok dan tidak mengecewakan yang sekarang. Amin. Ada syarat-syarat nggak dari Inara untuk next cowoknya Inara nih kira-kira? Apa ya? Apa? Yang penting bisa ngimbangin aku sih, itu aja sih. Ngimbangin tuh apa tuh, sifat? Berasal ya dari sifat, dari pemikiran. Jujur aja aku orangnya emang agak idealis aku. Siap, idealis gimana tuh Inara? Idealis, maksudnya soal ya aku juga ambisius, apalagi kayak soal bisnis kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan dapat pasangannya yang Ngelarang, nggak support, terus kayak nggak ambisius juga kayak aku, jadi kayak mati gak sih, kayak api itu kayak disiram air gitu, kayak anyep. Oh iya, berarti Inara butuh lelaki nextnya adalah yang support sama Inara, iya, dan juga pekerja keras dan tanggung jawab juga gitu, dan bisa mentoring juga. Jadi nggak cuman jago nyari uang, tapi dia juga bisa ngarahin kita gitu, untuk supaya kita ngembangin bisnis, ngembangin bakat kita, atau bisa juga ngarahin anak-anak kita supaya mereka juga jadi anak yang ngerti apa ilmu dunia akhirat gitu. Ya, kalau ternyata itu berondong, Inara gimana? Tapi dia udah kapasitasnya udah keren banget yang kayak Inara bilang, tapi berondong. Nerima nggak Inara? Misalkan nih halu-halu aja, dia berondong, gimana Inara? Enggak, aku nggak ngebatasin umur berapa. Yang penting masih produktif ya. Jangan yang ini banget, jangan yang lapuk banget. Aduh. Jangan tua-tua banget. Iya, ngapa jadi kita jadi babysitter ya? Iya, harus yang masih produktif ya, maksudnya masih bisa jalan. Umur 40, mungkin umur 45 masih produktif, masih mungkin ya. Iya. Oh, nah kalian buat laki-laki di luar sana yang merasa punya kapasitas mengembangkan bisnis dan support Inara, dan nggak apa-apa kerja dua-duanya, berarti harus kerja dua-duanya ya. Iya kan, kerja itu kan nggak harus kayak aku ngelayap kemana. Kan kalau emang bisnisnya udah jalan kan aku bisa ngerjain dari rumah. Oke, berarti kalian laki-laki seperti itu langsung saja kirim CV. Ya kan, siapa tahu ada yang nyangkut, siapa tahu ya. Pasti, tapi kan Inara kan kadang-kadang sendiri tuh paling tahannya berapa lama sih? 2 bulan, 3 bulan. Udah nanti bulan ke-4, bulan ke-5 kayaknya Inara kayaknya butuh temen ngobrol nih cowok. Kan udah saya kasih tahu aja netizen kan. Jadi udah prepare kan, udah syarat-syaratnya udah dikasih tahu nih, udah dijabarin nih. Jangan kalau kalian tidak tahu bisnis, kalian coba melamar Inara, teman-teman. Ngajak jalan jangan. Ya. Tidaknya harus. Tapi kalau misalkan dia masih nol, tapi dia punya semua knowledge itu, tapi dia secara keuangan masih merintis, aman. Ya intinya harus yang sekufu aja. Oke, berarti nggak ada masalah dengan itu, nggak. Penting Inara ngelihat ini masa depannya ada, otaknya ada, bagus, pinter, segala macam, udah cukup ya. Dan agama. Sekufu itu kan artinya setara ya, baik dalam hal ilmu, dalam hal pandangan hidup. Ya kalau perlu dia lebih daripada aku. Oh, maunya. Kan namanya imam, namanya dia kepala rumah tangga, pemimpin. Dia harus lebih daripada makmumnya, betul kan? Bener. Oh, berarti penghasilan harus lebih, teman-teman. Kita ralat. Kalau yuk, masa aku pinter gitu untuk ngembangin bisnis, nyari uang, masa laki-lakinya enggak. Kan jadi nggak suportif lagi, balik lagi. Itu dia. Jadi kalau kalian masih nol jangan harap gitu ya.
Pokoknya ya sukses terus lah buat Inara. Kalau kalian Semoga- masih 0, mudah-mudahan bisa jadi 100. Amin. Amin. Gitu loh yang bener, Kak. Iya benar kalau kalian Kita dari doain nol. yang baik-baik. Iya benar, karena pasti banyak banget nih yang kemarin-kemarin mau minang Inara, mau dong nikahin Inara gitu. Jadi udah kita jabarin apa aja klasifikasinya dan itu wajar-wajar aja karena Inara udah pernah gagal menikah. Berarti sebelum kita udahan, wejangan untuk orang yang baru menikah ada 1-2 kata untuk yang ini baru mau nikah nih Kak Inara, ada wejangan nggak biar nggak kejadian apa nih sebelum kita udahan nih? Apa ya? Ya kita harus tahu Oke. buruk-buruknya dia dulu sih. Kalau baik mah nggak ada habisnya. Buruk-buruknya dulu ya. Iya. Dan sudah berdamai dulu dengan Yang itu. terburuknya apa gitu. Kalau Virgon terus terang aja aku udah tahu. Oh, Aku makanya udah mau. tahu. Makanya aku berapa kali aku terima kan. Iya ya. Dan dulu naksir Virgon tuh kenapa sih? Karena dia musisi ya? Sebelumnya Apa itu aku kerja berteman keras ya? biasa sama dia. Oh. Terus yang bikin akhirnya jatuh hati apa sama dia? Kita nyambung ngobrolnya. Oh, berarti tipsnya adalah yang tadi untuk orang yang baru mau menikah pastikan dulu, ya benar kan harus nyambung dulu ngobrolnya. Iya, iya. Terus harus tahu buruk-buruknya laki lo sama cewek lu nih kayak gimana, udah Iya. berdamai dengan itu, baru memutuskan untuk menikah, Iya. gitu. Karena nggak mungkin kita ngelihat pasangan baik-baiknya aja tuh nggak mungkin. If it's too good to be true, ya it's too good to be true. Oke, berarti semoga wejangan ini bermanfaat untuk siapapun yang baru menikah atau mau menikah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun nanti pasangan kalian misalkan ngelakuin hal yang buruk, ingat kata Inara tadi, kita semua adalah pendosa. Nggak, itu gue suka kata-kata itu, soalnya kita semua adalah pendosa. Bahkan kita sama Allah aja banyak dosa terus dimaafin terus Iya, dimaafin. betul. Masa kita juga tidak bisa saling memaafkan kecuali kesalahan itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya. Iya. Udah tidak bisa ditoleransi lagi. So buat Inara, thank you sekali lagi udah mau datang ke sini. Sama-sama. Ya sehat-sehat terus, sukses Amin. terus. Amin ya Semoga Inara keep humble. Amin. Jangan sombong. Netizen jangan dikomentarin terus Inara, diemin aja. Ya kalau dikomentarin maksudnya biar Inara Kadang-kadang tuh aku komentarin tuh biar lucu-lucuan aja, biar ada Iya. bahan ya kan. Bener, Kasihan juga sih kalau mereka nggak ada bahan buat gorengan. Entah nggak nyayur. Iya bener, tapi kan jadinya nanti Inara nggak berkelas nih, itu kan yang ditakutin kan itu. Jadi Inara kalem aja, terus jangan lepas hijab kalau bisa. Insya Allah. Kan beberapa Doain. kasus-kasus yang artis adalah kita tahu lah yang sampai akhirnya lepas hijab setelah Iya. bercerai. Inara semoga tetap istiqomah, Amin. tetap tawakal, amin. Dan buat yang lagi nonton, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Kalau ada kesalahan dari gua atau Inara, namanya juga manusia, tempatnya salah, mungkin kita Iya. hilaf, dibenerin aja di kolom komentar. Kita Balik menerima lagi kita kritikan. semua sama-sama pendosa. Kita sama-sama pendosa, netizen. Tolong jangan dihujat, tolong jangan diserang terus. Mental Iya. kita juga ada limitnya ya. Jadi buat yang lagi nonton, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini. Buat Inara, thank you udah datang, sehat-sehat, sukses-sukses. Amin. Sampai bertemu lagi teman-teman di episode selanjutnya.